Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Aulia sebagai moderator dalam melaksanakan presentasi yang berjudul Kebijakan Moneter dalam Perspektif Islam, yang akan dibahas oleh kelompok 6 bersama rekan-rekan saya, ada Rizky Pratama, Afrizal Bakri, dan Muniati Sulam. Baik, langsung saja kita ke pembahasan materi. Pertama oleh saya sendiri. Di sini kita akan membahas definisi terlebih dahulu. Secara prinsip, tujuan kebijakan moneter Islam tidak berbeda dengan tujuan kebijakan moneter konvensional, yaitu menjaga kestabilitas dari mata uang, baik secara internal maupun eksternal, sehingga pertumbuhan ekonomi yang merata diharapkan dapat tercapai. Sistem moneter Islam merupakan subsistem dari sistem ekonomi Islam, yang tujuannya hendak dicapai dalam moneter Islam, diantaranya adalah untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan. Maqasid syariah menegakkan keadilan iqamah al-adl, yaitu mewujudkan keadilan dalam semua bidang kehidupan manusia dan menghasilkan kemaslahatan atau jalb al-maslahah, yaitu menghasilkan kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan yang khusus untuk pihak tertentu. Pembahasan materi selanjutnya saya serahkan kepada Saudari Muniati Sulam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tujuan kebijakan moneter dalam Islam. Sebenarnya, tujuan kebijakan moneter Islam sama dengan konvensional. Akan tetapi, perlu digarisbawahi, instrumen yang digunakan sangatlah beda, yaitu kebijakan moneter dalam Islam tidak menggunakan suku bunga sebagai instrumennya. Adapun tujuan-tujuan kebijakan moneter yaitu yang pertama, menjaga kestabilan ekonomi, artinya pertumbuhan arus barang dan jasa seimbang dengan pertumbuhan arus barang dan jasa yang tersedia. Yang kedua, menjaga kestabilan harga, yaitu harga suatu barang merupakan hasil interaksi antara jumlah uang yang beredar dengan jumlah uang yang tersedia di pasar. Yang ketiga, meningkatkan kesempatan kerja, yaitu pada saat perekonomian stabil, pengusaha akan mengadakan investasi untuk menambah jumlah barang dan jasa, sehingga adanya investasi akan membuka lapangan kerja baru, sehingga memperluas kesempatan kerja masyarakat. Yang keempat, memperbaiki neraca perdagangan kerja masyarakat, yaitu dengan jalan meningkatkan ekspor dan mengurangi impor dari luar negeri yang masuk ke dalam negeri atau sebaliknya. Baiklah, pembahasan materi selanjutnya akan dibahas oleh Saudari Rizky Pratama. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang indikator kebijakan moneter dalam Islam. Indikator kebijakan moneter dalam Islam yang pertama ada dengan jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter dalam Islam dengan jumlah uang yang beredar dengan cara mengurangi atau menambah uang yang beredar dalam masyarakat. Indikator ini dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya masyarakat dalam membeli produk. Yang kedua ada dengan penghapusan suku bunga. Dalam kebijakan moneter ini berbeda dengan kebijakan moneter konvensional. Dalam Islam tidak boleh adanya pinjaman terhadap nilai nominal maupun rate return atau suku bunga. Baiklah, penjelasan selanjutnya saya akan mengasih dengan Afrizal. Instrumen kebijakan moneter Islam. Ada 3 mazhab. Pertama itu mazhab Istisoduna atau Baqi as-Sadar. Pada awal masa Islam, tidak diperlukan kebijakan moneter karena hampir tidak adanya sistem perbankan dan minimnya penggunaan uang.
Uang dipertukarkan dengan sesuatu yang benar-benar memberikan nilai tambah bagi perekonomian. Perputaran uang dalam periode tertentu sama dengan nilai barang dan jasa diproduksi pada rentan waktu yang sama. Yang kedua, mazhab mainstream atau Dr. Umer Capra bertujuan untuk memaksimalkan sumber daya yang ada agar dapat dialokasikan pada kegiatan perekonomian yang produktif melalui instrumen Deeds of Idle Fund yang dapat mempengaruhi besar kecilnya permintaan uang agar dapat dialokasikan pada peningkatan produktivitas perekonomian secara keseluruhan. Selanjutnya, mazhab ketiga itu mazhab alternatif atau analitis kritis atau Dr. M.A. Country. Kebijakan moneter melalui sakti proses di mana suatu kebijakan yang diambil oleh otoritas moneter adalah berdasarkan musyawarah sebelumnya dengan otoritas sektor real sehingga terjadi harmonisasi antara kebijakan moneter dan sektor real. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada rekan-rekan kelompok 6. Itu saja yang bisa dapat kami sampaikan mengenai kebijakan moneter dalam perspektif Islam. Karena masih kurangnya pengetahuan, jadi maka banyak yang tidak dipahami atau masih kurang jelas. Mohon dimaafkan dan semoga apa yang dapat kami sampaikan ini bermanfaat bagi para penonton video presentasi ini. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.